Leher. Nah ini bagian yang suka ketinggalan nih Dokter Marcella. Iya. Ya kan biasanya kan pasien udah sibuk banget ngurusin wajah terus-terusan tiba-tiba lehernya kelihatan malah ketinggalan. Iya. Kelihatan tua sendiri. Iya. Nah hari ini kita akan bahas sebenarnya apa aja yang bisa kita kerjain untuk rejuvenasi leher atau neck rejuvenation. Oke, nah biasanya tuh problem di leher ada apa aja sih Dokter Marcella yang buat kelihatan tua gitu loh? Oke, yang pertama itu vertical necklines. Yes. Jadi memanjang dari sini sampai sini. Orang kenalnya tuh platysmal band. Yes. Ya, jadi selama pandemi nih orang sering Zoom call baru menyadari ketika ngomong kontraksi nih. Jadi muncul ya. Pertama kali saya sadar tuh neck saya waktu lagi sering Zoom gitu. Saya lihat kok lehernya kelihatan kayak lebih tua dari wajah saya gitu. Nah memang yang pertama kali noticeable banget tuh platysmal band. Platysma itu adalah otot di leher yang kelihatan seperti ini. Nah, ini saya udah mendingan karena udah di-treat. Nah, biasanya treatment itu apa Dokter Marcella? Yang kita bisa lakukan itu adalah botox atau kita kenal Nefertiti lift gitu Nefertiti lift. Yes. Kenapa namanya Nefertiti lift? Jadi itu sebenarnya dari Queen of Egypt ya, dikenal dengan Queen Nefertiti. Itu dia terkenal dengan necknya yang long terus bagus gitu ya, define jauhnya. Makanya kita sebut botox di sini namanya Nefertiti lift. Yes. Nah itu pengerjaannya mudah ya Dokter Marcella ya? Ya cukup mudah. Jadi nanti pasiennya kayak kontraksi gitu gini, nanti kita suntikan botox di beberapa titik yang ototnya itu tegang. Harapannya ketika kita suntikan botox nanti ototnya lebih rileks. Dan itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Oke. Kelihatannya setelah disuntik berapa lama kemudian baru kelihatan hasil? Kelihatannya sekitar 2 minggu. Oke, jadi 2 minggu udah langsung hilang tuh biasanya tuh. Nah, kalau itu untuk lines yang memanjang ke bawah ya, yang platysmal band tadi, bagaimana kalau pasien-pasien lain yang seperti saya juga gitu, selain yang vertikal ini ada horizontal lines nih, horizontal lines yang seperti ini. Horizontal lines, betul. Jadi orang kenalnya dengan necklace line, jadi dia seperti menyamping gini ya, kayak orang kalau pakai kalung. Nah kalau necklace line biasanya kita bisa treatment dengan filler. Nah filler tuh ada 2 jenis tuh, ada yang hyaluronic acid atau dengan calcium filler. Bedanya apa? Bedanya kalau hyaluronic acid itu dia terbuat dari HA ya, jadi komponen yang alami dari badan kita untuk kasih hydration dan mengisi bagian yang ada kosong. Kalau calcium filler itu collagen stimulator, jadi dia bagus banget buat leher, buat mengisi bagian kekosongan dan dia merangsang kolagen. Nah jadi dengan penyuntikan calcium filler itu dia bisa bertahan sampai 1 tahunan. Tapi memang lebih bagus dikombinasi keduanya itu diulang per 6 bulan. Keduanya itu maksudnya antara calcium filler dengan si hyaluronic acid. Jadi yes. selain kasih hydration, kolagen remodelingnya lebih sempurna. Karena memang ada penelitian nih dok nih, ada jurnal yang sebut nih dia suntikan calcium filler lalu dibiopsi jaringannya. Pas dicek ternyata memang terbukti ada neokolagenesis. Nah, neokolagenesis itu adalah pembentukan kolagen baru. Jadi selain mengisi dengan hyaluronic acid filler, kalau kita kerjain calcium filler atau calcium hydroxyapatite, yang terjadi di bawah kulitnya itu ada kolagen-kolagen barunya tuh yang timbul. Jadi kulitnya otomatis horizontal lines yang tadi kita panggil necklace lines itu akan berkurang tampilannya. Nah kemudian yang tadi kan hyaluronic acid filler ya. Nah ada lagi yang lebih bagus lagi, dia 4 kali lipat HA-nya yang kita kenal dengan Profhilo. Nah itu bisa disuntikan 10 titik aja cukup, ada titik-titik yang bioaesthetic points-nya. Jadi udah ada 10 titik itu kita bisa suntikan, lalu kemudian pasien bisa merasakan hasilnya setelah mungkin 2 kali suntikan gitu ya. Nanti akan bertahan lama di kulit kita. Nah, Profhilo ini adalah the granddaddy of all skin booster. Jadi kalau kita mau melakukan treatment skin booster atau suntikan yang boosting kolagen dan boosting efek rejuvenation di kulit, salah satu yang terbaik itu adalah Profhilo. Nah, Profhilo ini kita suntikinnya sebulan sekali biasanya, minimal 2 sampai 3 kali sebulan berturut-turut. Kalau udah bagus itu bisa dilanjutin sampai sesi ke-4, ke-5, ke-6 bahkan sampai 6 kali. Dan kalau udah bagus nggak perlu dikerjain lagi sampai tahun berikutnya ya. Betul. Jadi bakal awet banget di kulit. Yes, one of my favorite karena itu biasanya setelah 1 kali penyuntikan, no downtime, sedikit bentol-bentol dikit sama 1-2 jam, lalu linesnya itu langsung pudar. Iya. Jadi kulit yang misalnya dia nggak cuma saggy tapi kering itu bakal bagus banget hasilnya. Kalau tadi kita udah bicarain tentang vertical lines, horizontal lines, what about older patients yang masalahnya itu adalah saggy? Saggy. Jadi kalau saggy itu sebenarnya kita lihat dulu ada 3 level ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada yang mild, moderate, sama severe. Memang kalau udah severe banget nggak bisa, kita mesti neck surgery gitu, jadi neck lifting. Tapi yang kita bisa lakukan itu di mild sama moderate.
Jadi treatment yang biasa kita lakukan itu ada HIFU sama thermage, dan ada juga ulterapi. Yes. Pasien suka nanya nih, apa bedanya HIFU dengan ulterapi? Oke, jadi bedanya itu ulterapi itu yang FDA approved ya. Jadi memang dia tuh ada teknologi microfocus ultrasound. Jadi itu ada layarnya dok. Jadi kalau ulterapi itu, jadi kita dokter itu melakukan benar-benar precise di smash layer yang ingin kita tembakkan. Nah, smash layer itu apa? Space layer itu kayak pabrik kolagen kita di situ. Jadi dia benar-benar itu layer yang memang justru dipakai buat surgery dok. Tapi dengan alat ulterapi dia bisa reach layer yang dalam itu di 4,5 mili. Kan pasien suka menanyakan begini, dok kok saya udah treatment berkali-kali untuk leher tapi hasilnya nggak ada atau minimal. So patient selection is very important. Jadi nggak semua pasien itu sama kita patok treatmentnya. Ada yang mild, moderate, atau severe saggy. Kalau memang severe sagginess memang rada sulit ya. Jadi kalau pasien datang dengan severe sagginess nggak mau dioperasi, ya kita harus menyamakan persepsi. Ada batas hasil yang bisa didapatkan dengan pasien-pasien yang udah heavy and severe sagginess. Nah, tapi kalau memang pasiennya belum mau dioperasi, bisa kita coba treatment tadi. Tapi kalau dia sagginess-nya baru mild atau moderate, itu biasanya hasilnya cukup bagus ya. Iya, cukup bagus ya. Nah, cuma bedanya memang HIFU Ultera tuh dari segi harga juga beda. Jadi kalau misalnya ada budget lebih baik kita lakukan ulterapi karena hanya perlu sekali setahun. Yes. Ya, tapi kalau misalnya HIFU mungkin 3-4 bulan udah mulai berkurang, kita perlu melakukan lagi. Jadi sebenarnya in the end budgetnya juga akan sama sih. Akan sama. Iya, betul. Karena pengulangannya 3-4 kali per tahun. Yes, kalau HIFU bisa 3-4 kali, Ultera itu cukup 1 kali pengerjaan. Dua-duanya bisa dikerjakan, kita bisa sesuaikan dengan budget masing-masing pasien. Nah, ada satu treatment lagi nih, treatment mesin yang belakangan ini juga gaining popularity untuk skin tightening dan double chin dan neck lifting, itu thermage. Thermage, ya. Jadi thermage itu pakai tadi kan ultrasound dok. Kalau ini radio frequency. Jadi radio frequency itu dia lebih ke heatnya itu akan membuat skin itu lebih tighten. Jadi memang kalau misalnya pas kita lihat kulitnya itu bukan cuma saggy tapi teksturnya itu rada kayak creepy skin gitu ya. Yes. Creepy skin itu maksudnya kayak crepes gitu loh. Kayak kulitnya itu kayak getas gitu tipis dan banyak kerutan-kerutan halusnya. This is an ideal patient untuk dikerjain thermage. Iya betul, bagus sekali. Dan juga kalau pasien yang double chin itu cukup berlemak, ini juga another ideal candidate untuk thermage. Kenapa? Karena walaupun thermage ini tidak terbukti untuk menghancurkan lemak, tapi pada kenyataannya pada saat kita menggunakan thermage, what happens adalah kolagen tisu kulit yang surrounding fat cells itu lebih kencang, lebih tight. Jadi fat pocket ini walaupun lemaknya jumlahnya sama, itu dikencengin, dibuat lebih dense sehingga kelihatannya seolah-olah lemaknya itu mengecil atau menghilang. Iya betul. Gitu. Cuma memang kalau kita lihat ya dok ya, lebih bagus dikombinasi lagi tuh Ultera, thermage, jadi kayak treatment sultan nih. Yes. Nah dengan jaraknya kita bisa lakukan 6 bulan. 6 bulan. Ideally kita lakukan space apart dalam 6 bulan. Ada beberapa klinik saya sempat dengar kemarin dari pasien yang cerita mereka kerja di Korea itu dalam waktu bersamaan. Jadi Ultera dikerjain dengan thermage dalam waktu bersamaan. Biasanya kalau di klinik-klinik kami kita suka untuk memberikan waktu jeda dulu. Give it time for proper healing. Setelah Ultera baru thermage atau setelah thermage baru Ultera, itu biasanya kita jarakin 3-6 bulan seperti yang Dr. Marcella katakan tadi. So we give time for the skin to heal before we give another stimulation. Kita udah bahas tuh dari horizontal line, vertical line, neck sagginess. Yang gak kalah pentingnya adalah skin quality-nya. Jadi kadang tuh kulit tuh ada warna rada beda dok. Jadi ketika kita pakai skincare mungkin fokusnya di muka nih, tiba-tiba warnanya belang. Atau mungkin ada pigmen bercak-bercak kecil kayak gitu ya. Atau mungkin ada sedikit fine wrinkles. Nah itu kita bisa lakukan dengan laser. Ada keratosis juga ya, suka bintil-bintil. Kayak kutil-kutil kecil. Nah iya itu juga gak boleh terlupakan. Nah kita bisa lakukan dengan laser. Kalau untuk pigmentation kita bisa dengan pico laser ya. Kalau misalnya tadi mungkin ada fine lines dan ada keratosis gitu ya, seborrheic, itu kita bisa lakukan dengan fractional laser CO2, terus kemudian juga pakai erbium juga bisa.
ada satu fitur lagi sebenarnya dengan Pico Laser yang kita pakai di klinik-klinik kami itu ada yang namanya MLA setting ya. Jadi MLA setting ini kita gunakan untuk fine lines di leher, terutama karena leher itu kan area yang sensitif. Jadi kita kerjakan Pico Laser khusus untuk menangani fine lines tersebut, sehingga fine lines tersebut atau garis-garisan yang buat kelihatan seperti kulit krepes tadi itu akan memudar pada saat kita kerjakan laser. Selain itu dok, kita bisa coba yang exosom nih, treatment yang lagi hits banget sekarang. Ya, ini lagi banyak diperbincangkan ya exosom ini. Exosom itu jadi kayak active part of stem cell. Jadi dia ibarat kalau stem cell tuh agak gede, partikel ini lebih kecil-kecil dan dia aktif, dan itu sangat-sangat bagus. Jadi dia bisa benar-benar repair kulit kita yang misalnya rusak, dia ibarat dia signaling sendiri gitu. Dibuat muda lagi. Betul, iya. Nah itu kita bisa lakukan deliver itu dengan treatment lain seperti dermapen ya. Kita di sini kita pakai dermapen 4 ya dok ya. Yes, the best dermapen untuk memastikan kalau exosom ini itu masuk ke level dan layer yang kita inginkan dan tidak rusak dalam proses untuk memasukkannya ke kulit-kulit di bagian leher. Gitu. Ini juga ideal dikerjakan dikombinasi dengan laser. Jadi biasanya setelah laser kita aplikasikan exosom, lalu ditambah lagi dengan dermapen, lalu kita sinarin lagi tuh Dokter Marcella tuh. Gitu. Lalu ditinggalkan selama 4-6 jam sehingga absorpsinya maksimal pada leher. Nah, treatment ini pengulangannya biasanya kayak gimana tuh? Biasanya bisa sebulan sekali ya, tapi tergantung kondisi juga. Kalau memang lumayan berat ya kasusnya kita bisa lebih rutin. Tapi kalau misalnya udah bagus, nanti bisa dijarakin mungkin per 3 bulan gitu ya dok ya. Pasien-pasien atau teman-teman yang nonton di rumah mungkin wondering apa skincare, apa neck cream yang bagus yang bisa saya pakai sendiri di rumah to protect my neck. Ya, selain dari treatment-treatment di klinik. Ya, jadi mungkin bisa dinotis tuh Dokter Kevin ngomongnya protect dan juga prevention. Jadi artinya bukan kalau udah berat kita pakai itu untuk mereverse yang tadi, yang treatment lain beda. Jadi kita nih sejak muda udah boleh rutin memakai vitamin C ya. Nah itu adalah antioksidan properties yang terbaik selain buat mencerahkan kulit kita. Kemudian yang kedua itu retinol dok. Retinol itu dikenal sebagai holy grail. Holy grail. Yang biasa kita pakai di wajah, jangan lupa diaplikasikan ke leher juga. Gitu. Jadi dia ada anti-aging propertiesnya untuk merangsang atau stimulasi produksi kolagen. Dan yang nggak kalah penting dan suka lupa dong, sunscreen. Yes, sunscreen itu dipakai sampai ke leher ya guys. Ini saya sendiri juga baru belakangan ini nih realize kayak, oh kok leherku beda ya shade-nya dengan wajah gitu. Tapi kan saya kan kerjanya indoor, jadi suka berasa udah nggak perlu pakai di leher gitu. Tapi ternyata perlu dan penting. Jadi sekarang saya disiplinin setiap kali sebelum kerja saya pakai itu sampai ke leher, sampai ke tungkup, sampai ke telinga juga sampai bahkan. Telinga, betul, iya. Apalagi kalau misalnya kita mau main mungkin ke Bali yang banyak paparan sinar matahari, karena matahari itu jahat banget. Dia ada UVA, UVB. Jadi kita harus pastikan sunscreen yang kita pakai SPF-nya minimal 30 dengan PA-nya plus. Jadi plusnya ada 3, dikenal dengan broad spectrum sunscreen. Yes, penting banget. Jadi saya rangkumin lagi, vitamin C, retinoids, and sunscreen itu sangat penting. Atau kalau mau ditambahin bisa ditambahin juga AHA atau alpha hydroxy acid. Mereka semua bisa bekerja in combination to protect your skin. Tapi memang harus diingat kalau leher itu kulitnya lebih sensitif dibandingkan kulit wajah. Jadi pada saat kita mau mengaplikasikan produk-produk tersebut harus dicari konsentrasinya dan bahan sediaannya itu yang tidak iritatif pada kulit. Jadi hasilnya pun bisa maksimal dan tidak terjadi unnecessary alergi atau irritation pada kulit leher. Iya, betul. Sepertinya udah cukup lengkap ya Dokter Marcella yang kita bahas ya. Jadi memang intinya sih bukan kayak Saigi, HIFU, Ultera, tapi kalau memang kondisi pasien itu gabungan, berarti kita lakukan kombinasi treatment. Yes. Jadi misalnya bisa ada pasien yang Dokter Kevin lakukan Ultera dicampur mungkin calcium filler gitu ya. Jadi ini multimodalitas approach seperti yang Dokter Marcella katakan. Kita lihat pasiennya. Jadi apakah butuh garam, lada, atau gula. Nah itu kita lihat tuh di setiap pasien berbeda dan kombinasinya itu harus tepat sesuai dari indikasi. Gitu. Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar leher dan neck rejuvenation, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Akan dijawab oleh saya dan Dokter Marcella. Okay. Thank you everyone for watching.